Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masih di tengah-tengah suasana Natal, saya mau mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Natal tahun ini tentunya agak berbeda karena kita sedang ada di tengah-tengah situasi pandemi Corona. Tapi saya percaya sukacita Natal tetap ada di dalam kehidupan setiap kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang kesetiaan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bukankah bulan-bulan ini kita sedang berbicara tentang perenungan akan salib Kristus? Saya mau katakan, tanpa ada kesetiaan tidak ada salib. Justru karena Yesus
setia kepada apa yang menjadi komitmen dia kepada Bapa di surga, maka terjadilah salib itu. Nah, hari ini ya, ketika saya berbicara tentang kesetiaan, mungkin ini sesuatu yang mudah untuk dibicarakan, sesuatu yang mudah untuk diperkatakan. Tetapi kadang kita sulit untuk menemukan orang-orang yang benar-benar setia. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6 dikatakan banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, ya. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi, kesetiaan itu bukan sesuatu yang mudah karena dia harus teruji, ya, dengan hal-hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan mereka. Kesetiaan itu hanya bisa terbukti ya ketika mereka ada di dalam situasi sulit, ketika ada di dalam tekanan, ketika ada di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Sama seperti Yesus ya, yang menunjukkan kesetiaan dia ketika dia rela untuk dia tersalib di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, untuk mencari orang yang pintar, untuk mencari orang yang cakap, itu mudah. Tetapi untuk menemukan orang yang setia, itu susah. Ketika kita membangun rumah tangga, atau ketika satu pasangan manusia membangun sebuah rumah tangga, mereka akan ya memulainya dengan cinta. Setelah itu, mereka akan membangunnya dengan kasih sayang. Ya. Tapi untuk bisa rumah tangga itu bisa bertahan, mereka harus merawatnya dengan kesetiaan. Tentunya kita bisa dengan mudah menemukan contoh-contoh di Alkitab tentang orang-orang yang setia. Tetapi karena hari ini masih di dalam suasana Natal, saya akan menunjukkan satu pribadi yang ada di dalam Alkitab yang menunjukkan kesetiaan dia. Siapa? Ya, Maria. Maria satu pribadi yang luar biasa, yang berani menunjukkan, mengekspresikan kesetiaan dia kepada apa yang menjadi firman Allah atau kehendak Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam kitab Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Tetapi saya akan mengambil beberapa ayat yang akan menjadi contoh kesetiaan Maria di dalam dia menggenapi apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupannya. Nah, dari contoh Maria ini kita bisa belajar ya, ada beberapa hal yang bisa ditunjukkan ketika seseorang menyatakan bahwa dia itu setia, ya. Pertama, kita mau melihat di dalam Lukas 1 ayat yang ke-30, ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Sesuatu yang menyenangkan ketika pertama sekali didengar bahwa Maria memperoleh kasih karunia dari Allah. Setiap kita senang ketika dikatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku untukmu. Ya. Berarti apa? Berarti kita sanggup melewati apapun yang diizinkan terjadi atas kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan sudah menyatakan cukuplah kasih karuniaku, atau engkau sudah beroleh kasih karunia, berarti ada hal yang lain yang harus kita hadapi. Sama seperti Maria, ketika malaikat menyatakan kepadanya bahwa engkau beroleh kasih karunia Allah, tidak berhenti sampai di sana. Ayat yang ke-31 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung
Wow, ini sesuatu yang mengejutkan. Kenapa? Karena Maria belum menikah dengan tunangannya Yusuf. Bukankah sesuatu yang menakutkan ya? Kalau belum menikah tetapi sudah terjadi kehamilan. Ya. Bukankah sesuatu yang sangat mengerikan, apalagi ketika mereka masih hidup di dalam aturan hukum Taurat. Ya, Maria bisa dituduh tentang perzinahan, dan hukuman dari sebuah perzinahan adalah hukuman mati, yaitu dirajam dengan batu. Tetapi disinilah ditunjukkan oleh Maria tentang sebuah kesetiaan kepada apa yang Tuhan katakan atas kehidupannya. Jadi yang pertama, kesetiaan itu harus ditunjukkan dengan keberanian. Ada keberanian ya untuk menerima sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan di dalam kehidupan Maria. Keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari kesetiaan dia terhadap apa yang Tuhan nyatakan atas kehidupannya. Jadi kalau kita berkata bahwa kita setia kepada seseorang, atau kita berkata kita setia kepada Allah kita, ya, berarti kita harus berani menerima konsekuensi dari kesetiaan kita. Banyak orang berkata setia, tetapi ketika ada masalah terjadi, mereka takut dan mereka lari menghindarinya. Maria menunjukkan kualitas itu dalam kehidupannya. Walaupun dia tahu ada konsekuensi yang berat yang harus dihadapi ya dengan kesetiaan dia. Hal kedua dari kesetiaan Maria ditunjukkan dengan kepercayaan dia kepada apa yang menjadi firman Allah. Kitab Lukas pertama ayat 34 dan 35. Firman Allah berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ketika Maria bertanya bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi sementara saya belum bersuami. Dan malaikat itu berkata bahwa Roh Kudus, kuasa Allah akan menaungi. Artinya apa? Oleh kuasa Allah, Maria akan mengandung seorang bayi yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Maria mendengar itu, bukan keraguan yang timbul, bukan sesuatu kebimbangan yang muncul, tetapi satu keyakinan, satu kepercayaan yang dia tunjukkan bahwa apa yang Tuhan katakan pasti ya dan amin, dan itu pasti terjadi. Pertanyaan bagi setiap kita adalah ketika kita berkata bahwa kita setia kepada Allah kita, lalu ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mungkin ada janji-janji Tuhan yang Tuhan ingatkan atau beritahukan kepada kita. Bahkan mungkin ada hal-hal yang secara khusus Allah beritahukan kepada kita. Apakah kita tetap memiliki keyakinan dan percaya kita bahwa apa yang Tuhan katakan atas hidup kita itu adalah iya dan amin. Dan itu pasti sesuatu yang akan menjadi kenyataan. Atau justru kita malah akan bimbang dan meragukan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Apalagi di tengah-tengah situasi yang tidak mudah seperti sekarang ini. Rasanya kadang orang sulit untuk benar-benar berpegang kepada kebenaran firman. Karena apa? Karena kenyataan kadang berbeda dengan apa yang diharapkan. Sesuatu yang terjadi ya berbeda dengan apa yang dipikirkan, membuat orang-orang menjadi ragu akan kebenaran dari janji-janji Tuhan. Tetapi hari ini kita sebagai orang-orang yang percaya
kalau kita ingin menunjukkan kesetiaan kita adalah kita benar-benar berpegang kepada apa yang menjadi janji Allah. Kita benar-benar percaya kepada apa yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Karena itulah bukti kesetiaan kita kepada Allah. Hal ketiga yang kita bisa belajar dari kesetiaan Maria, yaitu dengan dia menunjukkan ketaatannya. Lukas 1 ayat yang ke-38 berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria tidak berbantah-bantah. Maria tidak ingin berbelit-belit dengan Tuhan, ya. Hanya ada satu perkataan yang Maria ungkapkan. Dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Kalau seorang hamba berarti dia mentaati apapun yang menjadi kehendak atau keinginan tuannya. Dan dia berkata, jadilah semua apa yang menjadi kehendak Allah atas kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita ini juga adalah hamba-hambanya Allah. Kalau kita adalah hamba, berarti Tuhan kita itu adalah tuannya kita. Dan apa yang menjadi kehendak, keinginan daripada tuannya kita, sudah seharusnya lah kita sebagai hamba mentaatinya, menurutinya. Tidak ada perbantahan, tidak ada persungutan, tidak ada pemberontakan. Karena hamba melakukan sepenuhnya apa yang menjadi kehendak tuannya. Ya. Maria mengerti posisi dia sebagai seorang hamba. Dan dia katakan, jadilah menurut apa yang menjadi kehendak Allah atas kehidupan dia. Sebuah kesetiaan selalu ditunjukkan dengan ketaatan. Tanpa ada ketaatan, maka kita tidak akan pernah melihat itu menjadi sebuah kesetiaan. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib dengan cara yang sangat menyedihkan. Oleh karena apa? Oleh karena dia menunjukkan ketaatan dia kepada apa yang menjadi kehendak Bapa atas kehidupannya. Hari ini biarlah kita juga belajar sebagai seorang hamba Allah, sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh Allah, kita juga berani untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Dia yang adalah Tuan dan Raja kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal yang kita bisa belajar dari Maria di dalam dia menunjukkan bahwa dia setia kepada Allah. Yang pertama adalah kesetiaan dia dibuktikan dengan keberanian dia untuk menerima apa yang menjadi kehendak Allah atas kehidupannya. Yang kedua, kesetiaan dia ditunjukkan dengan kepercayaan dia atau keyakinan dia kepada apa yang menjadi firman Allah yang diterima, yang disampaikan kepadanya. Dan yang ketiga, kesetiaan dia ditunjukkan dengan ketaatan atas apa yang menjadi kehendak Allah atas kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang penutupan tahun 2020 ini, kita ada di minggu terakhir ini, adalah baik untuk kita merenungkan kembali, mengingat kembali seberapa setiakah hidup kita kepada Allah yang kita sembah. Biarlah ketika kita memasuki tahun yang baru, yang hanya tinggal beberapa hari lagi, kita bisa memiliki sesuatu yang berbeda di dalam kita membuktikan atau menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah kita. Paling tidak kita bisa belajar dari apa yang sudah Maria tunjukkan ketika dia meresponi apa yang menjadi kehendak Allah atas kehidupannya.
Jadi hari ini saya mau katakan, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi kehendak Allah, apapun yang menjadi rencana Allah, apapun yang menjadi janji-janji Allah, yang mungkin sudah kita terima, sudah kita dapatkan melalui pembacaan firman-Nya, perenungan firman-Nya, melalui orang-orang yang meneguhkan tentang hal-hal yang terjadi atas kehidupan kita. Mari kita memiliki sikap hati yang sama seperti apa yang dimiliki oleh Maria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya saya ingin berkata, marilah kita tetap setia. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi di dalam hari-hari kita, mari kita tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah yang kita sembah. Sebab Dia Allah yang sudah terlebih dahulu menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Dan Dia sudah membuktikan itu ketika Dia memberikan anaknya yang terkasih menjadi korban tebusan atas dosa-dosa kita. Sekali lagi, saya mau mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua.